Ini kaidah pencacahan. Ini 5 sama 7 berarti 5 kali 7 caranya ya. 35 cara. Oke, nomor 4. Ini bagian A nomor genap doang kan ya. Kata ya aja nih. Oke, ini pakai rumus permutasi kan. Gimana nih rumus permutasinya nih? NPR ya Kak? NPR artinya N faktorial per N min R faktorial ya. Kata ya aja ngerti gak nih? N P5. Aku masih nggak bisa ngebandingin Hmm? bedaan cara pak kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi itu gimana deh? Nah, kalau permutasi, dia itu kan kalau dalam soal cerita kan kejadiannya urut nih, kata ya. Kalau dalam soal cerita ya. Tapi kalau kombinasi itu kejadiannya kejadian acak ya. Oke, ntar kita lihat nih, Rik. Ini mau bahas urut atau dari yang susah dulu nih, kira-kira kata ya. Bebas sih Pak, aku Bebas ya. Kalau mau urut nih, ntar pada dibahas semua nih. Berarti kan 8 4 EP, N min 1, 4. Nah, kalau berdasarkan rumus kan gampang ya. NP5 itu N faktorial, N min 5 faktorial. Berarti ini 8, nih N min 1 faktorial. Kalau ini kan rumusnya N min 1 kurang 4 kan. Ini N min 1 dikurang 4 faktorial. Berarti ini kan N faktorial, N min 5 faktorial, dengan 8 N min 1 faktorial. Ini N min 5 faktorial. Nah, ini bisa dicoret aja yang ini. Ya. Nah, kan kalau faktorial itu kan perkalian menurun yang berulang. Berarti N faktorial ini ya bisa kamu kurangi nih. N dikali N min 1 faktorial sama dengan 8 kali N min 1 faktorial. Oke, berarti ini coret. Ya udah N sama dengan 8 ya. Ditanya 4N min 5. 4N min 5, 4 kali 8 kurang 5. 32 kurang 5 sama dengan 27. Oke, sekarang kita lihat nih. Nah, sebenarnya gini, kalau permutasi itu, ini apa aja dari rumusnya. Hmm, hmm. Oh, itu rumus peluang. Jadi gini, jadi kalau peluang itu contohnya nih, permutasi. Contohnya dia, coba eh, statistika, statis.
Ada biasanya permutasi. Lihat deh soalnya yang permutasi itu hmm, nomor hmm, 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 hmm. Nih, 8 8 lagi nih 8 nih. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola yang dapat diambil satu persatu secara berurutan tanpa pengembalian. Jika terambil dua bola merah, dua bola hitam, dan dua putih dan hitam, oke, ini salah satu contoh soal permutasi, ya. Ini soal permutasi dengan n objek yang sama, n objek kayak yang sama. Salah satu contohnya itu untuk susunan huruf ya dalam suatu kata itu pakai permutasi atau enggak dengan n objek yang sama juga bisa. Misalnya n p m1 m2 m3 ini sama dengan dan seterusnya ya sampai n objek yang sama n faktorial m1 faktorial m2 faktorial m3 faktorial. Nah, ini soal permutasi. Rumusnya apa? Ini kan n-nya 6 nih. N-nya 6. Merahnya 2, putihnya 2, hitamnya 2. Karena di sini n objek yang sama artinya merah ada 2 yang sama, putih ada 2 yang sama, hitam ada 2 yang sama. Kalau rumusnya n p 2,2,2. Artinya n faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial tetap 2 kali 1 terus 2 kali 1. Nah ini dicoret-coret 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. 3 kali 5 15, 15 kali 6 90. Dengan 90 cara. Nah, itu. Ini salah satu soal permutasi ya. Dan juga ibarat permutasi itu bukan hanya yang n objek yang sama ya. Ada juga permutasi siklik seperti nomor 10. Permutasi karena objek yang melingkar nih. Nomor 10. Ini namanya permutasi siklik ya. Ya, ini permutasi siklik. Artinya objeknya melingkar. Objek melingkar. Dia rumusnya apa? N-1 faktorial. Di sini nomor 10 N-nya berapa? N-nya 5. K banyak caranya. Itu N-1 faktorial artinya 5 min 1 faktorial atau 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 24 cara. Paham nggak kira-kira apa ya Aca jarak? Ya, lihat lagi nomor berapa nih yang kombinasi ya. Kalau 12 itu udah pasti kombinasi.
Nah, 20 coba. 20 itu kombinasi itu. Nah, ini ya. Sebanyak 9 orang akan berpergian menggunakan dua mobil. Kemudian yang masing-masing berapa tuh? Yang masing-masing berkapasitas 6 orang. Nah, kemudian berapa tuh? 8, atau kita yang sederhana dulu. Oh, 14 nih. Yang mungkin bisa dimengerti nih, nomor 19, 14 ya. Ntar habis ini baru 19. Hmm. Oke. Suatu seleksi tim bulu tangkis ganda campuran diikuti oleh 9 orang laki-laki. Laki-lakinya ada 9. Kemudian perempuannya ada 6 orang. Jika akan dipilih satu tim ganda campuran dari hasil seleksi, banyak susunan ganda campuran yang dapat dipilih adalah, nah, ibaratnya dia kan memilih acak ya, nggak ada syaratnya ya. Memilih acak, memilih acak. Artinya kalau ganda campuran ini terdiri dari apa tuh? Ganda campuran terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan gitu kan. Nah, memilih satu laki-laki dari berapa laki-laki? Dari 9 laki-laki kan berarti 9 C1. Nah, kalau ada kata dan ini dikali ya. Dan ini dikali, terus kalau ada kata atau itu ditambah. Itu dikali, satu perempuan memilih satu dari 6, 6 C1. Paham nggak Taya Jara? Baca. Nah, berarti ini 9 C1 kan, kalau rumus kombinasi kan NC1, NCR ya. NCR itu adalah N faktorial per R faktorial, N min R faktorial. Tapi ada cara cepatnya kalau misalnya dia itu soal-soal tertentu nih. Misalnya kayak NC1 itu sama dengan N. NC N min 1 sama dengan N juga. NCN sama dengan 1. Ya. NC1 contohnya misalnya gini. 8C1 ini sama dengan 8. N min 1 berarti 8C7 sama dengan 8 juga. 8C8 nih sama dengan 1. Itu ya. Itu rumus kamu. Berarti kalau 9C1 berapa? 9. 6C1 6. 9 kali 6 berapa? 54. Paham nggak kira-kira? Ataya aja. Kelompok. Ya, lanjut ya. Hmm. Oke, kita lihat. Oh, yang segitiga nih nomor 16.
Nah, diketahui 10 titik dan tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Artinya dia kalau segitiga mau titik manapun sama aja ya. Nah, artinya dia kejadiannya tidak bersyarat. Kejadiannya tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Maka gunakan rumus kombinasi. Nah, N-nya 10, R-nya 3. Plus 10C3. 10C3 berarti 10 faktorial per 3 faktorial. 10 kurang 3, 7 faktorial. Nah, jadinya gimana tuh? Hmm. Berarti 10 kali 9, 8, 7 faktorial per berapa nih? 3, 2, 1, 7 faktorial. Jadinya berapa tuh? Coret-coret. 8 bagi 2, 4. 9 bagi 3, 3. 3 kali 4 kali 10, 120 cara. Oke, berarti ya. Hmm. Coba 20 yang tadi 20. Kemudian baiknya, setiap angka harus dari angka 0 sampai angka 5. Berdasarkan nilai tersebut, beri tanda centang pada kolom yang benar. Banyak kemungkinan susunan angka binary. Pertamanya genap. Hmm. Jika semua angka benar. Oke, nah ini banyak susunan pin. Ini permutasi berulang ya, berulang. Ya. Banyak kemungkinan susunan angka pin yang dapat dipilih. Dia ibaratnya kan boleh sama kan ya, boleh sama. Artinya dia rumusnya N pangkat R. Dari 0 sampai 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa nih N ini? N-nya kan ada 6. Untuk di sini N-nya ini banyak pilihan. Banyak pilihan. R-nya ini banyak posisi.
Nol sampai 5 kan N-nya ada 6. R-nya ada berapa? R-nya ada 6 juga. Maka banyak permutasinya itu N pangkat R, 6 pangkat 6. 6 pangkat 6 berarti 1296. Berarti ini salah. Ya, dia kalau misalnya pakai kotak nih, banyak pilihan cara, dia ada 6 kotak ini. Itu kan artinya itu 2, 3, 4, 5, 6. Terus buat yang kedua deh. Angka berbeda. Kalau misalnya 6 ini, berarti kan pemilihan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa cara? Ada 6 kemungkinan kan? Karena dia katanya boleh sama, karena kan nggak ada keterangan berbeda, berarti boleh sama. 6. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, misal dipilih 5. Terus 5 boleh ikut lagi, berarti 6 lagi di sini. Terus berulang sampai 6 kali, namanya 6 pangkat 6 gitu. Paham ya? Banyak kemungkinan susunan angka pin yang dapat dipilih Bagas jika angka pertamanya genap. Ya udah, berarti kalau genap, nih, angka pertama kan di depan kan berapa aja? 0, 2, 4. Berarti 3 kemungkinan. Karena dikatanya boleh berulang, gitu kan ya. Angka eh, jika angka pertamanya genap berarti 3 pilihan kan. Nah, kemudian kalau genap di sini, ya, kan genapnya 3 udah pasti 3. Udah pasti 3 dikali 6 pangkat 3. Ini angka genapnya nih. Oke. Jadi pilihan genapnya itu kan ada apa aja? Genapnya tadi ada 0, 2, 4. Di pernyataan kedua benar ya. Banyak kemungkinan susunan angka pin yang dapat dipilih Bagas jika semua angka berbeda. Nah, kalau berbeda, lain cerita lagi nih. Saya gini, jika angkanya berbeda, jika angkanya berbeda, atau tidak boleh berulang. Oke. Hmm. Nah ini, pertama. Pertama kan angkanya berapa nih di sini? Bisa bisa dipilih di pertama, itu berapa tuh? Catat aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kemungkinan. Oke. Terus pilih angka berapa? Pilih angka 5 misalnya. Berarti ada berapa kemungkinan? 5. Pilih berapa lagi angka 3 misalnya ada berapa kemungkinan? 4. Dan seterusnya. 3, 2, 1. Karena kan setelah diambil tidak boleh dimasukin lagi. Ada keterangan berbeda. Jika angkanya berbeda. Maka jadinya ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 360 cara. Ini berarti benar. Paham nggak Taya Aca? Hmm? Yang ganjil lagi nomor 3 ya. Nomor berikutnya.
Tiga gimana tuh? Banyak. Oke, tiga laki-laki dan perempuan. Berarti ada berapa totalnya tuh N-nya? Tiga tambah empat sama dengan tujuh kan? Tuh. Katanya apa? Banyak susunan duduk totalnya ya. Oke, kalau total susunan duduknya ada 7 faktorial. Artinya 7 kali 6 kali 5 kali 3 2 1 sama dengan 5040. Cara ya. Oke, kita lihat. Hmm. Ujung kanan dan kiri ditempati laki-laki. Ujung kanan dan kiri banyak penempatannya ada 7 20 kanan dan kiri. Hmm. Kayak gini caranya ya. Jika posisi ujung kanan dan kiri ditempati oleh laki-laki, kan laki-lakinya ada tiga. Yang pertama gini, pilih posisi dua posisi ujung ya. Dua posisi ujung ditempati laki-laki. Laki berarti dia ada dua faktorial. Oke, terus kan pasti kan udah di tag ini laki-laki ujung kanan dan kiri. Terus pemilihannya gimana? Pemilihan dari tiga laki-laki berarti dia apa? Pemilihan secara acak kan? Ya, pemilihannya berarti eh, hanya laki-laki berarti 3p2. Artinya 3 faktorial memilih 3 dari 2 berarti 3 kali 2 ya. Memilih 2 dari 3 artinya 3 kali 2. 3 kali 2 kali satu ya. Kan 3 faktorial tuh ya. Sudah 3 faktorial. Ya 3 kali 2 kali satu. Terus, habis itu apa lagi tuh? Yang perempuannya gimana yang perempuannya ya? Susunan 4 perempuan di posisi tengah berarti kan? Di posisi tengah. Ada berapa tuh? Kemungkinannya perempuan di posisi tengah ada eh, dia itu berarti ada 5 ya. Ini berarti kalau kita bikin sejajar ini kotaknya kan 7 tuh 2 Pak, saya izin pulang dulu ya. ya. Oh ya, Caca, aman aman. Ntar Pak dikirim PDF-nya ya. 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. Oke, ini kan laki-laki, udah laki-laki. Berarti sisanya perempuan. Ini berarti 5 kali 4 ya.
5 kali 4. Oke. Kalau totalnya ini 2 faktorial kali ini. Nah, totalnya berarti 2 kali 6 kali. Oh iya kan kalau 4/4 tuh 4 faktorial ya. Kali 5. 12 kali 5 kali 4 faktorial. 4, 3, 2, 1. 60 kali 24. 14, 40 cara. Sini berapa tuh? Di 20 berarti salah. Kalau ini berarti benar ya ini ya. Jika posisi ujung kanan dan kiri ditempati oleh perempuan, banyak usulan atau tempat duduk adalah. Tadi banyak usulan penempatan tempat duduk. Salah. Terusnya 5040. Benar. Ini salah. Ini salah. Serasa benar ya. 5. Mengelilingi. Berarti ini kan melingkar ya. Melingkar. Ini kan rumusnya apa? N-1. Oke. Ini betul. N-1. Artinya N-nya itu 6, 6 kurang 1 faktorial. Itu 5 faktorial. Ya. Nah, 5 faktorial ini berapa tuh? 5 kali 4, 3, 2, 1. 20. Benar berarti kan? Kemudian setiap 2 orang harus berdampingan. 2 orang berdampingan. Artinya masih sama. Kan 6 orang ya. Berarti kalau 2 orang itu dihitungnya berdampingan terus nih. Orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berdampingan terus nih. Berarti hitungnya dihitung 1 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. 5 kurang 1 faktorial dikali 2. 4 faktorial dikali 2. 4, 3, 2, 1 kali 2. 48 ya. Ada 2 orang duduk selalu berdampingan, banyak kemungkinan sudut. Adalah 48 benar. 7. Ya, 7-nya mana 7? 7 gimana tuh ya? Dari 15 orang relawan bencana, terdiri atas 8 laki-laki dan 7 perempuan. Akan dipilih 6 orang untuk dikirim ke Kalimantan. Oke. Laki-lakinya 8, perempuannya 7.
dipilih ada orang kan banyak tim yang dapat jika disyaratkan tim yang dikirim terdiri atas dua laki-laki sama dua laki-laki. Berarti kedua laki-laki kan dan empat perempuan kan. Dua laki-laki syaratnya itu kan dua laki-laki jadinya berapa tuh? Memilih 8, memilih 2 dari 8. 8 c 2 dikali 7 c 4 berarti kan. Memilih 4 dari 7. 8 faktorial, 2 faktorial, 6 faktorial, 7 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial ininya ini 980. Dan kan banyak tim yang dapat dikirim terdiri dari 3 laki-laki. 3 laki-laki dan 5 dan 3 perempuan berarti kan. Artinya 8 c 3 dikali 7 c 3. 1 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial, 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Ini jadinya 1960. Nah, kelihatan yang ketiga apa tuh? Dua perempuan berarti dan 4 laki-laki kan? Artinya dua perempuan itu 4, perempuan kan 7. 8 c 4. 7 c 2, 8 c 4 berapa tuh? 7 faktorial, 2 faktorial, 5 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial. Jadi berapa? 1470 harusnya ya. Tiga benar, ini yang keempat itu harusnya berapa tuh? Banyak tim yang dapat dibentuk jika paling sedikit 3 laki-laki. Paling sedikit 3 laki-laki. Berarti kan 3 laki-laki dan 3 perempuan. Terus 4 laki-laki dan 2 perempuan. Terus 5 laki-laki dan 1 perempuan. 6 laki-laki dan 0 perempuan ya. Jadi kalau total itu jadinya 3794 ya. Nah, artinya gini cara ngitungnya ini. 3 laki-laki berarti gimana Pak? 3 laki-laki itu dari berapa laki-laki? 8 ya. Berarti 8 c 3 dikali 7 c 3. Ini berapa? Laki-laki ada 8 tadi. 8, 7, 8, 7. 8 c 4 dikali 7 c 2. 8 c 5 dikali 7 c 1. 8 c 6 dikali 7 c 0. Jadi kok ini berapa ditambahin hasilnya itu di 3794. Di salah tuh ya. Hmm. 5 apa tuh? Paling sedikit 3 perempuan ya. Paling sedikit 3 perempuan. Berarti susunannya gimana? 3 PR dan 3 LK. 4 PR dan 2 LK. 5 PR dan 1 LK. 6 PR dan 0 LK gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi 3 PR. PR kan berapa? Perempuannya berapa tadi? 7. 7 C3 dikali 8 C3. 7 C4 kali 8 C2. 7 C5 dikali 8 C1.
Ini 6, 7C6 dikali 8C0. Ini berapa ntar ditambahin itu hasilnya 3143. 3143. Salah juga tuh ya. Gimana kira-kira tanya? Ada pertanyaan nggak di sini? Enggak sih, Pak. Aman ya? Ya, besok kelas lagi ya, Pak. Oke, ntar Pak dikirimin bahasannya. Oke, Pak. Masih banyak ya, Pak. Semangat ya, Tanya. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Ah.